wa habibuhu wa khatamun nabiyyin wal mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala habibina wa syafi'ina wa maulana Abil Qasimil Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-mayamin al-muntajabin. Masyiral muslimin yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Kita bersyukur pada kesempatan malam hari ini kita bisa bersua kembali dalam keadaan sehat walafiat untuk meneruskan tadarus dan tadabbur Al-Quran kita yang kita cinta ini. Pada malam hari ini kita sudah masuk pada ayat 66 sampai 67. 66 sampai 67. Mari kita masuk ke 66 sampai 70. 66 sampai 70 ya. 66 sampai 70. Maka pada kesempatan malam hari ini mari kita masuk ke screen untuk sama-sama membaca surat Al-A'raf ayat 66 sampai 70. Baru kita mentadabburinya bersama-sama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الملأ الذين كفروا من قومه إن لنراك في سفاهة قال الملأ الذين كفروا من إنا لنراك في سفاهة وإن لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين قال يا قوم ليس ولكني رسول بالعالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل ينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح واذكروا إذ جعلكم وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون فاذكروا آلاء
قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين صدق الله العلي العظيم صدق اللهم صل وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله. Terima kasih banyak jemaah sekalian yang telah ikut membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua yang ikut membaca tadi Allah Subhanahu wa taala kirim malaikat rahmat kepadanya yang selalu menyertainya sehingga hati dan jiwa mereka selalu berada dalam kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat dan nanti akan terbebas dari azab api neraka jahanam. Kita teruskan surat Al-A'raf. Surat Al-A'raf ini adalah surat yang ke-7. Al-A'raf di terjemahan yang ada adalah tempat yang tertinggi, dan kita sudah bahas bahwa Al-A'raf adalah ada di sana orang yang paling mengetahui seluruh manusia. Turunnya surat ini adalah di Mekah, maka disebutlah dengan surat Makkiyah. Jumlah ayatnya adalah 206 ayat, jadi 206 ayat. Dan terakhir kita sudah membaca sampai ayat yang ke-65 yang berbicara tentang kaum 'Ad. Jadi setelah berbicara tentang surga neraka, penduduknya dan penghuninya, tentang 3 ashab, ashabul jannah, ashabul nar, dan ashabul araf, kemudian kita diajak oleh Allah berbicara tentang Nabi Nuh. Bagaimana perjuangannya Nabi Nuh, sehingga kemudian Nabi Nuh diperintahkan buat perahu, dan kemudian Allah menyebutkan satu ashab lagi, itu ashabus safinah, yang ikut bersama dengan Nabi Nuh. Nabi Nuh di sana adalah sebagai nakodanya, imamnya, pemimpinnya. Kemudian setelah selesai cerita Nabi Nuh, lalu kemudian pindah kepada cerita kaum 'Ad. Kaum 'Ad ini adalah kaum yang kepadanya diturun Nabi Hud alaihissalatu wassalam, diutus Nabi Hud. Terakhir kita sudah sampai di permulaan cerita Nabi Hud di ayat 65. Mari kita review ayat 65. Di ayat 65 Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila 'adin akhahum Huda. Dan kepada kaum 'Ad Allah mengutus saudara mereka yaitu Nabi Hud. Qala, Nabi Hud berkata, ya qaumi, wahai kaumku, i'budullah, sembahlah Allah. Malakum min ilahin ghairuh. Siapa saja menyembah selain Allah berarti menyembah bukan Tuhan. Kenapa? Karena malakum min ilahin ghairuh. Tidak ada ilah selain daripada Allah. Kalau ada ilah selain daripada Allah, itu adalah ilah palsu. Ilah yang kita adakan, dan itu adalah kita dustakan diri kita sendiri. Afala tattaqun, kenapa kalian tidak bertakwa? Artinya kenapa kalian tidak mengayuh hidup kalian menuju kepada yang satu ini saja. Inilah dakwah pertama Nabi Hud dan semua nabi-nabi, yaitu menyembah kepada Tuhan yang satu.
Sebetulnya kalau kita paham kata-kata ini, sebetulnya semuanya sudah selesai. Karena menyembah Tuhan yang satu artinya tidak boleh ada yang dikagumi. Hati kita, jiwa kita tidak boleh meminta dan berharap kepada selain daripada Allah. Apabila masih meminta dan berharap kepada selain Allah, berarti kita belum memahami makna malakum min ilahin ghairuh. Ketika kita belum paham ini, berarti penyembahan kita kepada Allah masih belum ikhlas, belum murni, belum bersih. Sekarang ayat baru 66. Apa jawaban kaumnya? Pemimpin kaumnya maksudnya. Jadi dapat kita bayangkan pemimpin kaum pada saat itu tentu kerjanya bersenang-senang. Bahkan mungkin juga mabuk, berjudi, menyambung ayam, dan sebagainya. Lalu apa kata mereka terhadap Nabi Hud? Jadi Nabi Hud yang datang sebagai utusan Tuhan, yang terbukti tidak pernah melakukan kerusakan di muka bumi, tidak pernah menipu, tidak pernah menculasi orang. Tetapi apa tanggapan para pemuka, para pemimpin? Sama pada zamannya Nabi Nuh tadi, al-mala juga. Qala al-mala'u alladhina kafaru min qaumihi. Berkatalah al-mala', pemuka-pemuka, pemimpin-pemimpin, elit. Alladzina yang kafaru, mengingkari Nabi Hud, menutup diri terhadap nasihat Nabi Hud, min qaumi, dari kaumnya. Jadi min qaumi, dari kaumnya Nabi Hud, yaitu tadi kaum Ad. Jadi qalal mala'ul ladzina kafaru. Jadi di sini kita lihat bahwa tidak semua mala itu buruk. Di sini ada isi mausulnya, yaitu yang menutup diri. Jadi al-mala yang tidak menutup diri tentu tidak masuk dalam kategori ini. Karena di sini al-mala yang. Jadi al-mala yang. Jadi al-mala yang tidak ya tentu tidak masuk. Jadi al-mala alladzina kafaru, yang kafaru, menutup diri, menghijabi dirinya, mentabiri jiwanya terhadap kebenaran. Dari manakah mereka? Ya dari kaumnya Nabi Hud juga, kaum Ad. Jadi rata-rata para pemimpin, makanya rata-rata nanti di akhirat terjadi salah menyalahkan antara mustadafin dan mustakbirin. Karena mustakbirin ini dari kalangan al-mala, sedangkan pengikut-pengikutnya biasanya dari kalangan al-mustadafin. Nah, al-mustadafin nanti di akhirat merasa tertipu oleh mustakbirin dari kalangan al-mala ini. Kata pemimpin di sini, pemuka di sini bisa saja pemuka agama. Seperti misalnya juga Nabi Isa ditolak oleh siapa ya? Pemuka agama Yahudi pada saat itu. Jadi al-mala di sini bisa pemuka agama, bisa pemuka kebudayaan, bisa pemuka politik, bisa pemuka bisnis dan ekonomi, bisa pemuka pertanian dan perkebunan, bisa. Pokoknya dia pemuka, dia elit dalam bidangnya. Yang mereka itu adalah kafaru min qaumihi, menutup diri terhadap Nabi Hud. Ya, jadi penekanannya di sini tidak alladzina kafaru, berarti bukan termasuk yang dibicarakan di sini. Jadi ada al-malau juga yang tidak masuk kategori alladzina kafaru min qaumi. Sama misalnya pada zaman Nabi Muhammad kita juga ada al-mala juga yang bagus, yang beriman kepada Nabi. Di Madinah ada mala, pemimpin dari kaum As dan kaum Aus atau suku Aus dan Khazraj. Itu pemimpin-pemimpin kaumnya juga yang menyatakan diri beriman kepada Nabi, kemudian mengajak semuanya anggota sukunya beriman, yaitu suku Aus dan Khazraj. Ya. Sehingga kemudian di Madinah itu sudah banyak orang beriman sebelum Nabi hijrah ke sana. Padahal yang mengajari mereka Islam bukan Nabi langsung, tetapi melalui orang yang diutus oleh Nabi. Jadi orang ini ibaratnya sudah di-training di Mekah, sudah dilatih oleh Nabi, lalu kemudian diutus oleh Nabi pergi ke Yathrib atau ke Madinah yang dipimpin oleh Mus'ab bin Umair. Jadi ada rombongan yang dipimpin Mus'ab bin Umair. Mereka datang ke Madinah Yathrib mengajari mereka Islam, bahwa Islam itu adalah agama kedamaian. Maka mereka yang tadinya kerjanya berperang antara dua suku ini sekarang damai. Ya, itu al-mala yang bagus. Jadi al-mala di sini adalah alladzina kafaru, yang menutup diri terhadap
kebenaran. Min qaumi, dari kaumnya Nabi Hud. Apa kata al-mala ini? Apa kata pemimpin ini? Ya. Dia katakan inna lanaraka. Inna di sini al-mala ya. Jadi innanya di sini adalah kembali ke sini ya. Inna sungguhnya kami, kata al-mala ini, lanaraka, benar-benar melihatmu wahai Nabi Hud, fi safahatin, dalam kebodohan. Ya, bagi mereka dalam kebodohan. Apa sebabnya? Karena bagi mereka patokan, parameter, tolok ukur aktivitas itu kan bernilai kapital, bernilai ekonomi. Kamu wahai Nabi Hud ini kerjanya pergi ngajak-ngajak orang, kamu hidup dari mana? Kira-kira begitu. Ya namanya tidak ada umat, gimana? Orang bayar zakat infak tidak mungkin ada. Nah maka mereka mensindir atau menyindir Nabi Hud dengan kata-kata safahatin. Kamu berada dalam kebodohan. Kamu berjalan dari satu lorong ke lorong yang lain, dari satu jalan ke jalan yang lain, dari satu tempat ke tempat yang lain, mungkin dari satu perkebunan ke perkebunan yang lain, dari satu petani ke petani yang lain untuk menyampaikan kebenaran, menyampaikan menyampaikan kalimat tauhid, mengajak mereka beribadah kepada Allah. Terus kamu, apa yang kamu hidup dari mana, kira-kira gitulah. Maka bagi mereka sudah dengan safahatin, tidak masuk di dalam perhitungan bisnis mereka, karena bagi mereka yang namanya kalkulasi bisnis itu adalah apa yang saya berikan harus setimpal dengan apa yang saya dapat secara fisik, materi yang kuantitatif. Jadi pendekatan mereka pendekatan kuantitatif, sedangkan pendekatan yang dipakai para nabi ini adalah pendekatan ilahiyah, pendekatan teologi, pendekatan alam semesta. Jadi dengan demikian tidak bisa ketemu karena paradigmanya berbeda. Nah inilah juga yang menjadi masalah sekarang kalau warasatul anbiya itu justru masuk kepada paradigma mereka ini kan terbalik. Ya kalau paradigmanya para ustadz atau ulama berubah masuk dalam paradigma ini, ya lahirlah tadi. Maka agama juga mengalami proses kapitalisasi. Inilah neraka fi safahatin. Kami melihat kamu berada dalam kebodohan. Wa inna, dan sungguhnya kami, sama ini, wa inna lanazunnuka, benar-benar menganggap kamu minal kadhibin, hanya berdusta saja. Kamu ini adalah pendusta. Jadi coba lihat jemaah sekalian. Terbalik kan, ketika dia mengucapkan kata-kata ini, dua kata yang sangat sarkastis ini, yang pertama safaha, yang kedua kadhibin. Ketika mengucapkan kata-kata ini boleh jadi ini dalam keadaan mabuk, dalam keadaan teler, dalam keadaan sedang minum minuman keras, dalam keadaan sedang minum arak, dalam keadaan bahkan mungkin dalam keadaan sedang berjudi, dalam keadaan sedang menyabung ayam. Dan dia berkata begitu kepada Nabi Hud alaihi salatu wassalam. Ya. Kita lihat di sini ya, surat An-Nisa. Ya. Ini kata-kata sufaha kita temukan. Karena kan safahatun itu sufaha. Ya. Kalau safahatin ini adalah kebodohan. Ya, ini adalah kata jadian daripada sufaha. Kalau sufaha itu orangnya safih. Kalau ini dari kata safihun, bentuk jamaknya menjadi sufaha. Jadi safihun menjadi sufaha. Fa'ilu menjadi fu'ala. Ini adalah timbangannya atau wazannya. Ya. Jadi wala tu'tus sufaha amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyaman. Janganlah kau memberikan kepada sufaha, kepada orang-orang yang sufaha. Apa artinya sufaha di sini? Belum dewasa. Jadi kata sufaha itu belum dewasa, belum bisa bertanggung jawab, belum bisa melakukan perhitungan-perhitungan ke depan. Jadi namanya sufaha. Nah, di sini sufaha itu adalah mereka-mereka yang misalnya masih anak-anak, masih remaja, tapi belum sampai pada tingkat dewasa. Nah, di sini katakan janganlah kau berikan kepada orang-orang sufaha itu amwalakum, harta benda kalian. Allati ja'alallahu lakum qiyaman, yang telah Allah berikan kepada kalian amanah untuk kalian laksanakan. Qiyaman kita artikan laksanakan. Ya. Jadi kita tidak boleh memberikan harta kepada orang-orang ini sebetulnya.
Nah ini makanya jemaah sekalian ayat ini menjelaskan kepada kita kalau kita bersedekah tidak boleh sembarangan. Karena nanti disalahgunakan, misalnya kita kasih orang sembarangan di jalan. Gimana kalau ternyata dia digunakan misalnya beli narkoba dan sebagainya. Ada yang mengatakan, tapi kan kita bersangka buruk. Hidup itu tidak cukup dengan bersangka buruk, karena hidup itu adalah fakta. Fakta menunjukkan bahwa ada orang di sekitar kita yang memilih untuk menjadi misalnya peminta-minta. Bukan berarti pengangguran, tapi memang memilih profesi meminta-minta. Ada di antara kita memilih hanya untuk bersenang-senang, nyuntik dirinya dengan narkoba, minum minuman keras, ada uangnya dipakai berjudi, kan ada yang seperti itu, faktanya seperti itu ada. Ya. Dan karenanya seperti itu ada, maka ketika kita tidak bisa melihat fakta sebaliknya, ya kita patut berhati-hati. Apa fakta sebaliknya? Ya orang itu benar-benar berada dalam keadaan terdesak. Ya, itu baru boleh kita memberikan harta. Karena kalau tidak nanti mereka tidak bertanggung jawab ini. Jadi Al-Quran itu lengkap sekali sebetulnya. Jangan sampai kita mengkonstruksi sebuah masyarakat yang justru lemah secara struktur. Ya. Konstruksinya ada tapi strukturnya lemah. Kenapa? Yang paling jadi pondasi itu justru yang lemah. Ya. Jadi wala taqtusufaha amwalakum allati jalallahu lakum qiyaman warzuquhum fiha. Tetapi kalau mereka terpaksa dan mereka tidak bisa makan, ya berikanlah rezeki kepada mereka dari harta itu, waksuhum, dan beri pakaian lah. Ini terutama anak yatim ini ceritanya. Jadi ini adalah harta yang teramanahkan kepada kita, kepada orang yang dimaksud kum di sini. Ya. Jadi ada hartanya, orang tuanya meninggal dua-duanya, kemudian hartanya otomatis teramanahkan kepada kita sebagai orang dekatnya. Anak yatim ini harus kita besarkan, dan kalau kita juga tidak mampu, maka hartanya boleh digunakan untuk memberi makan kepadanya dan membeli pakaian. Kata warzuquhum ini bisa memberi makan, bisa menyekolahkan, dan sebagainya. Wa qulu lahum qaulan ma'rufa, dan katakanlah kepada mereka qaulan ma'rufa, kata-kata yang penuh dengan kearifan, ma'ruf. Dari kata ma'ruf ini satu asal kata dengan araf, ya, ma'rufa. Nah, nanti lawannya apa? Lawannya nanti sufaha di sini adalah ini ar-rusda. Ini rusda cerdas, rasional, sudah logis cara bertindaknya. Jadi wabtalul yatama hatta idza balagun nikah. Dan ibtal itu ujilah, testing lah. Al-yatama, anak yatim, apakah dia sudah mulai dewasa atau tidak. Jadi kata dewasa itu kan sebetulnya tidak jelas batasnya kalau antara anak-anak dan orang dewasa. Ada yang mengatakan umur, tapi ada orang yang umurnya sudah 15 tahun laki-laki belum begitu dewasa. Ya, ada anak perempuan 10 tahun belum dewasa. Ada yang sudah menstruasi perempuan belum dewasa juga. Ada yang sudah bermimpi laki-laki belum dewasa juga. Jadi oleh sebab itulah apa? Bagaimana caranya diuji? Nah, ini yang paling bagus. Ini yang rasional. Ini lagi-lagi inilah yang fakta nyata realitas. Karena ada orang yang mungkin sudah kelihatan dewasa secara fisik, bahkan kalau secara biologis kalau laki-laki sudah bermimpi, perempuan sudah menstruasi, tapi belum bisa bertanggung jawab. Ya, belum bisa bertanggung jawab. Ya, maka yang seperti ini harus diuji. Jadi wabtalu, ujilah mereka anak yatim tersebut hatta balagun nikah, sampai dia balik. Maksudnya balik di sini sudah bisa menikah. Kata menikah apakah usia menikah itu ditentukan? Tidak. Maksudnya namanya pernikahan itu kan pertanggungjawaban. Apakah yang bersangkutan itu kalau dia menikah kira-kira sudah bisa bertanggung jawab kepada istrinya atau tidak? Kalau tidak bisa bertanggung jawab kepada istrinya, ya jangan, karena nanti menjadi masalah. Ya. Ingat jemaah sekalian berbahagia, anak wanita itu lebih baik masih bersama dengan orang tuanya daripada menikah dengan seorang laki-laki tapi mengalami KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, mengalami penyiksaan lahir batin, mengalami kekerasan verbal dan kekerasan fisik. Dan ini nanti berdampak juga pada anak-anaknya. Jadi sebab itulah idza balagun nikah, sampai dia sudah cocok untuk menikah. Fa'in anastum minhum rusda, apabila menurut penilaian kalian, anastum ini penilaian kalian, mereka itu sudah rusda. Nah ini dia. Kata rusda bisa diartikan cerdas, bisa diartikan sudah rasional.
sudah bisa bertanggung jawab, maka barulah fadfa'u ilaihim amwalahum, barulah berikan kepada mereka harta benda mereka. Ya. Wala taquluha israfa wa bidara, walaupun kamu termasuk tidak mampu dan harus menggunakan hartanya untuk memberi makan dan beli pakaian kepada mereka, tapi la taquluha, kamu tidak boleh memakannya melampaui batas, wa bidara, dan segera menghabisinya dengan alasan kita harus habisi hartanya sebelum diakil balik, tidak boleh. Allah tahu an yakbaru, ya. Wa man kana ganiyan falyastafif, siapa yang termasuk orang yang mampu memelihara anak yatim, mampu tidak harus menggunakan harta anak yatim tersebut, maka hendaknya bersikap ifah. Ifah itu falyastafif, ifah itu menahan diri, jangan memakan harta mereka, lebih baik harta kalian diberikan kepada mereka, diberi makan. Wa man kana fakiran, dan siapa yang fakir, fakir di sini maksudnya yang keamanah, yang memenang amanah tadi, faliyakul bil ma'ruf, maka boleh makannya tapi dengan cara yang ma'ruf, tidak boleh melampaui batas tadi. Fa idza dafa'tum ilaihim amwalahum, dan apabila hartanya sudah kamu berikan kepada mereka, fashidu alaihim, persaksikanlah. Wa kafa billahi hasiba, Allah itu menghitung, hasiba itu menghitung. Nah, jadi ini adalah surat An-Nisa, ya. Ini surat Al-Baqarah ada juga seperti ini, tentang sufa ini. Jadi apa itu pengertian sufa? Di sini kita lihat ini. Ada safihah di sini. Wa may yarghab an millati Ibrahim, dan tiadalah orang yang yarghab, membodohi dirinya. Ya, dan tiadalah orang yang membenci millah Ibrahim. Tidak ada orang yang membenci millah Ibrahim. Kenapa? Karena millah Ibrahim itu adalah millah fitrah kita, millah jiwa kita. Illa, kecuali man, orang yang safiha nafsahu, memperbodoh dirinya sendiri. Nah, safiha nafsah. Jadi artinya apa? Safahatun itu adalah menolak atau tidak sejalan dengan millah Ibrahim. Semakin jauh dari millah Ibrahim, semakin tinggi derajat safahanya. Semakin dekat kepada Ibrahim, semakin rendah tingkat safahanya. Ataukah safahatun tadi sini? Mana tadi kata-kata safahatun atau safahatin, fi safahatin. Jadi semakin tinggi safahannya orang, berarti semakin jauh dari millah Ibrahim. Semakin dekat orang kepada millah Ibrahim, semakin sedikit derajat safahannya. Ya, jadi ini patokannya adalah millah Ibrahim berdasarkan ayat ini. Karena pernyataan ini, kalimat pernyataan mengatakan, dan tidak ada orang yang benci millah Ibrahim kecuali. Jadi sini kita artikan tidak ada yang benci millah Ibrahim kecuali, ya, orang yang mensafaha, memperbodoh dirinya sendiri. Ya. Walaqad istafaina, karena sungguh Allah telah memilih Nabi Ibrahim sebagai teladan di dunia, wa innahu, dan dia fil akhirat, di akhirat, laminas shalihin, bergabung bersama dengan orang-orang saleh, atau orang saleh bersama dengannya, seperti itu. Nah, jadi kita lanjut lagi. Apa kata Nabi Hud? Ya. Qala, Nabi Hud berkata, tadi kan pernyataan daripada Al-Mala. Jadi tadi kaumnya Nabi Hud, ya, kaum Ad. Sekarang adalah jawaban Nabi Hud kepada kaum Ad. Dia katakan, ya qaumi, wahai kaumku, laisa bi safahatun, saya tidak safaha. Jadi saya bukan safaha. Jadi Nabi Hud dikatai begitu tidak marah. Dia cuma memberikan klarifikasi, saya itu tidak safaha. Wahai kaumku, saya bukan safaha. Saya bukan orang yang irasional. Saya bukan orang yang illogik. Saya bukan orang yang berantakan cara berpikirnya. Saya bukan orang yang belum dewasa. Saya bukan orang yang tidak smart, tidak cerdas. Walakini, akan tetapi aku ini Rasulun min Rabbil Alamin. Saya bukan hanya di atas daripada safahatun, saya bukan hanya sekedar rushd, ingat tadi lawannya tadi safahat tadi adalah rushd. Saya bukan hanya rushd, yaitu memiliki cara berpikir yang sistematis dan rasional, walakin bahkan saya ini adalah Rasulun, utusan. Saya ini bahkan adalah utusan Allah, utusan
Tuhan seluruh sekalian alam, mir rabbil alamin. Sama tadi kata-kata Nabi Nuh juga. Walakinni rasulun mir rabbil alamin. Akan tapi saya ini adalah rasul, utusan Allah mir rabbil alamin. Dari Tuhan seluruh sekalian alam. Walakinni rasulun mir rabbil alamin. Jadi saya menjalankan sesuatu bukan dari hawa nafsu saya. Bukan dari keinginan-keinginan saya, tapi dari Rabbil Alamin, Tuhan seluruh sekalian alam, termasuk Tuhan kalian. Jadi saya utusan dari sana. Ya. Dan saya datang menyampaikan ajarannya dia. Jadi bukan safaha ini bisa diberikan penilaian kalau terkait dengan pribadi kita. Saya bisa dinilai apakah dia safaha atau rusda. Begitu juga jemaah sekalian, Bapak, Ibu, Tuan-tuan, dan Puan-puan bisa dinilai apakah safaha atau karusd, ya, karena pribadi. Tapi kalau misalnya utusan risalah Tuhan, ya nggak boleh. Misalnya kita tukang post officer, ya. Lalu kemudian kita membawa surat kepada seseorang. Apakah surat itu kalau kita baca dan isinya bodoh, isinya tidak masuk akal, lantas dialamatkan kepada rasulnya? Tentu tidak. Kepada tukang posnya, post officernya, nggak begitu. Karena namanya tukang pos ya kan hanya mengantarkan saja. Jadi seandainya pun risalah itu ada yang cacat, ya tidak bisa disalahkan kepada rasulnya. Karena rasulnya itu adalah utusan pelaksana saja, pembawa saja. Apalagi ini datangnya surat dari Allah, mir rabbil alamin, yang bersih dari cacat dan kekurangan. Nah, sehingga apa yang disampaikan rasul itu adalah kebenaran, bertentangan dengan safaha. Dan kalaupun yang disampaikan itu adalah kebenaran, kecerdasan, smartness, itu juga tidak bisa dialamatkan kepada sang rasul. Kenapa? Ya rasul itu cuma pelaksana saja. Harus dialamatkan kepada Allah. Jadi mengikuti rasul, hakikatnya mengikuti Allah. Mengenal rasul, hakikatnya mengenal Allah. Menolak rasul, hakikatnya menolak Allah. Durhaka kepada rasul, hakikatnya durhaka kepada Allah. Membunuh rasul sama dengan membunuh Allah dalam tanda petik. Walakinni rasulun mir rabbil alamin. Inilah menyebabkan kenapa nanti rasul dikatakan Muhammad itu hanya rasul, utusan. Ya kalau kamu menolaknya ya urusan kamu, bukan urusan Muhammad. Seperti itu. Kita lihat di sini surat Ali Imran ya. 144 ini. Wa ma Muhammadun illa rasulun. Ma tiadalah Muhammad itu illa kecuali rasul. Jadi Muhammad itu tidak ada tugasnya kecuali hanya sebagai rasul. Ya, Muhammadun ta'ala Muhammad itu sebagai rasul. Dia tidak datang mengajarkan ilmu pengetahuannya secara pribadi. Dia juga tidak menceritakan biografinya secara pribadi. Pokoknya dia datang itu sebagai rasul, sebagai utusan. Seperti tadi post officer tadi. Wa ma Muhammadun illa rasulun. Dan tiadalah Muhammad itu kecuali dia adalah seorang rasul. Wa ma Muhammadun illa rasulun, kata-katanya. Artinya apa? Cuma penyampai saja. Jadi kalau kita nentang dia, tidak ada urusannya dengan Nabi, urusannya kita dengan Allah. Makanya di tempat lain Allah mengatakan, wa ma alaika illal balag, wa ma alar rasul illal balag. Tiadalah kewajiban kamu Muhammad, atau tiadalah kewajiban rasul itu kecuali hanya menyampaikan saja. Persoalan kita menerima atau tidak urusan kita. Toh nanti kita semuanya pasti akan meninggal dunia. Setiap hari, setiap saat kita mendengarkan orang meninggal dunia. Yang paling gampang kita kenal ya orang-orang terkenal meninggal dunia karena biasanya ada di televisi, ada di radio, ada di media sosial dan sebagainya. Setiap saat ada orang meninggal dunia, ya. Dan kita pun akan menyusul dan kita saksikan setiap orang meninggal dunia tidak bawa pangkat dan jabatannya, tidak bawa ijazahnya, tidak bawa predikat-predikatnya, tidak bawa apapun juga. Jadi kalau kita meninggal dunia semua kita tanggalkan. Popularitas kita tanggalkan, ijazah sarjana kita tanggalkan, undangan-undangan kegiatan juga kita tinggalkan, proyek-proyek kita tinggalkan, bahkan istri, suami, anak-anak, cucu-cucu, cicit-cicit kita pun tinggalkan. Artinya apa? Benar-benar kalau kita pergi hanya membawa relasi kita dengan Allah. Kalau relasi kita dengan Allah itu rusak, maka rusaklah akhirat kita.
Maka relasi kita dengan Allah harus diperbaiki sejak dini, yaitu di dunia. Kata dini itu di dunia, dini dunia. Wa ma Muhammadun illa rasul. Tiada Muhammad itu kecuali hanyalah seorang rasul. Qad khalat min qablihi rasul. Jadi dia pun telah berlalu sebelumnya rasul-rasul. Jadi dia bukan rasul pertama. Telah berlalu sebelumnya rasul-rasul. Jadi artinya apa? Nabi Muhammad itu adalah kontinuitas daripada rasul sebelumnya. Kata-kata berlalu sebelumnya artinya Nabi Muhammad penerus daripada rasul sebelumnya. Jadi rasul-rasul ini adalah silih berganti, berkelanjutan seperti pelari estafet. Jadi Bapak Ibu sekalian kalau lihat pelari estafet, lari bawa tongkat itu, tongkatnya nanti diserahkan kepada pelari berikutnya ambil, baru lari lagi sampai di pos berikutnya, baru kasih lagi estafet, seperti itu. Jadi rasul-rasul seperti itu. Coba bayangkan kalau rasul pelari estafet sudah lari sampai pos berikutnya tidak diteruskan, ya kan sia-sia semuanya. Sia-sia semuanya jemaah sekalian. Ya, jadi itu dulu itu lari estafet itu diambil dari pengantaran surat dulu. Jadi dulu itu kan kalau surat diantar itu cari penulis, kan tidak semua orang bisa menulis. Cari penulis, orang bisa menulis. Terus kemudian kertasnya digulung, diikat, kira-kira begitulah. Bahkan kalau misalnya surat ini dikirim ke medan perang, ke panglima perang, dari raja ke panglima perangnya, itu tulisannya dalam bentuk sandi-sandi. Ya. Kriptografi, menggunakan kriptografi. Ya. Itu pakai simbol-simbol sandi-sandi, supaya kalau ada yang ngambil di tengah jalan tidak ketahuan apa isinya. Nah setelah itu dikirim, cari-cari dikirim, orang lari. Jadi pembawanya surat itu lari sampai pos berikutnya sudah ada yang tungguin, langsung lari lagi, begitulah sampai ke alamat yang dituju atau sampai ke medan perang kalau dari raja ke panglima perangnya. Nah Bapak Ibu bayangkan kalau tidak ada satu pos tiba-tiba tidak ada yang meneruskan. Nah, bagaimana bisa sampai ke ujung? Nah, risalah ini sampai kapan? Sampai ke ujung dunia, sampai ke ujung waktu maksud saya. Risalah ini dari awal waktu manusia sampai akhir waktu manusia. Sejak Nabi Adam sampai kepada manusia terakhir nantinya harus sampai ke risalah. Maka dikatakan di sini qad khalat min qabli rusul. Rasul Muhammad itu, ini Muhammad bukanlah rasul pertama, telah berlalu rasul-rasul. Dan ini bukan hanya kata-kata ini, ada di tempat lain juga menggunakan kata-kata ma kuntu bid'an minar rusul. Jadi menggunakan kata-kata ma kuntu, kita ambil saja kuntunya ini saudara. Menggunakan kata kuntu bid'an, ya, bid'an. Nah ini dia sudah ada surat Al-Ahqaf, ya. Surat Al-Ahqaf ayat 9. Al-Ahqaf ini adalah surat 46. Bisa kita lihat di sini. Ya. Surat Al-Ahqaf. Nah ini dia. Qul katakanlah Muhammad. Qul katakanlah Muhammad. Ma kuntu, saya ini bukan, maknanya bukan, kita harus bukan. Kuntu aku. Aku ini bukan bid'an. Kata bid'ah itu bid'ah, yang kata bid'ah. Bid'ah itu pertama, dibuat-buat, pertama, dikarang. Saya ini bukanlah bid'ah daripada Rasul. Maksudnya, saya ini bukanlah pertama dari Rasul. Artinya sudah banyak Rasul sebelumnya. Jadi kata-kata qul ma kuntu bid'an minar rusul ini setara dengan kata-kata ini tadi. Nih. Qad khalat min qablihi rusul. Jadi kata-kata qad khalat min qablihi rusul ini sama dengan kata-kata, maksudnya maknanya sama dengan kata-kata ma kuntu bid'an minar rusul. Saya ini bukanlah bid'ah daripada rasul. Saya bukanlah rasul pendatang baru. Saya bukan penyimpang datang membawa risalah baru, bukan. Sebagai rasul saya membawa risalah yang sudah dibawa oleh rasul-rasul sebelumnya. Jadi saya bukan bid'ahnya. Ma kuntu bid'an minar rusul, ya. Jadi seperti itu. Jadi itu adalah Tuhan yang punya urusan. Qad khalat min qablihi rusul, telah datang sebelumnya rasul-rasul. Maka Tuhan mengatakan afa imma ta'au qutila, maka apakah kalau dia mati atau terbunuh, in qalabatum ala aqabikum, apa kalian mundur ke belakang? Apa mundur ke belakang? Ya sesaat sebelum rasul datang lagi, yaitu kualitas umat menurun, terjadi lagi jahiliyah. Apa kalian kembali kepada jahiliyah?
di mana pemimpin tidak ada misalnya, ataukah pemimpinnya ditolak. In qalabtum ala aqabikum. Jadi Rasul harus berkelanjutan sampai kapan? Sampai manusia terakhir. Wa may yanqalib aqila baik. Tapi apa kata Allah? Siapa yang berbalik ke belakang, ya itu urusan dia. Fala yadurrallaha syai'a. Tidak berdampak sesedikit apapun kepada Allah. Jadi fala yadurra kita artikan ini tidak berdampak negatif kepada Allah, syai'a sesuatu sesedikit apapun. Wa sayajzillahu syakirin, dan Allah akan memberikan imbalan kepada orang bersyukur. Apa itu orang bersyukur? Menerima konsep kontinuitas kenabian ini, yaitu wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Selain itu dengan kalau menerima konsep ini, maka ini disebut dengan asyakir di sini. Kita balik lagi. Nah, jadi Allah mengatakan kul ya qaumi, wahai kaumku, laisa bi safahatun, saya bukan safahah. Saya ada rasul, jadi saya tidak bisa dinilai bodoh atau pintar. Kenapa? Ya ini bukan saya buat. Sebagaimana tadi tukang pos tidak bisa dinilai bodoh atau tidak hanya dengan isi suratnya. Isi suratnya buruk, kacau, kalimat-kalimatnya terbalik-balik antara subjek dan predikat. Kita katakan ini tukang pos kok bodoh sekali. Ya nggak bisa. Kenapa? Karena dia hanya pengantar surat saja, bukan dia penulis surat. Nah, yang namanya rasul itu bukan penulis surat, tapi pengantar surat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak bisa diberikan penilaian safahatun ataupun rusda. Walakini, akan tetapi aku ini, kata Rasul, Rasul mirabbil, Rasul pemberi penyampai saja tugas, bukan saya yang punya. Walakini Rasulun mirabbil alamin, saya adalah Rasul dari Tuhan siapa? Tuhan seluruh alam, apa saja. Tuhannya tomat, Tuhannya burung-burung, Tuhannya kalajengking, Tuhannya rumput-rumputan, Tuhannya bintang-bintang, Tuhannya planet-planet, pokoknya Tuhannya apa saja. Ya. Sekecil apapun juga yang ada, Tuhannya atom-atom, Tuhannya proton-proton, Tuhannya elektron-elektron, dan seterusnya. Jadi apa saja yang ada, itu adalah Tuhan, yang punya Tuhan sama, yaitu Mirrabbil Alamin. Uballighukum risalati rabbi. Nah, ini dia. Yang namanya rasul itu hanya penyampai, ini uballighukum, sama kata-kata Nabi Nuh juga. Jadi saya menyampaikan, saya nggak pernah menyampaikan ide-ide pribadi saya. Saya tidak pernah menyampaikan imajinasi masa depan saya. Saya tidak pernah menyampaikan cita-cita saya tentang kebangsaan, negara, dan sebagainya. Saya hanya menyampaikan risalati rabbi. Jadi kata-kata uballighukum kita sudah terangkan dulu tentang orangnya, namanya muballigh. Ini adalah fi'il mudhari, pelakunya adalah saya, u-nya ini adalah saya, aku. Jadi aku menyampaikan, aku muballigh. Ya, saya ini adalah muballigh. Menyampaikan apa? Saya sampaikan risalati rabbi, risalah Tuhanku, ya. Risalah Tuhanku. Jadi risalati rabbi di sini adalah risalah Tuhanku. Ya, risalati rabbi, ya, ingat. Risalati rabbi. Ini adalah mudah-mudahan risalah daripada Tuhanku. Ya, risalahnya Tuhanku saya bawa. Bukan risalahku, bukan risalati anak, bukan. Tetapi risalati rabbi, risalahnya Tuhanku. Ya. Bukan dari saya. Nah, jadi siapa ini rasul? Nah, siapa itu ustadz para ulama? Harusnya definisi ulama itu adalah warasatul anbiya, warasatul mursalin, pewarisnya para nabi-nabi, pewarisnya para rasul-rasul. Nah, kalau ulama, ustadz, kiai, ajengan itu adalah merupakan pewarisnya para nabi dan para rasul, berarti tujuannya, berarti apa yang mereka lakukan? Harusnya juga hanya menyampaikan risalah. Begitu yang disampaikan bukan risalah, inilah menyebabkan terjadinya kekacauan umat, kekacauan internal. Kenapa? Karena ustadz ulama menyampaikan gagasan-gagasan pribadinya, pengetahuan-pengetahuan husuli pribadinya, sehingga kemudian berdampak pada terjadinya kekacauan opini pada umat. Ya.
Jadi harusnya semua mengatakan ubaligukum risalati rabbi. Saya hanya menyampaikan risalah dari Tuhanku. Dan ini sama dengan Nabi Muhammad kita. Coba kita lihat Nabi Muhammad kita di surat Al-Maidah ayat 67 ini. Surat Al-Maidah surat 5 ayat 67. Ya, di sini Allah berfirman, ya ayyuhar rasul. Panggil rasul ini sama tadi. Wa ma Muhammadun illa rasul. Qad khalat min qablihi rusul. Ya, sama. Ya ayyuhar rasul, wahai rasul. Maksudnya Nabi Muhammad bukan dipanggil sebagai nabi tapi sebagai rasul. Bagaimana kalau nabi? Dia sudah selesai. Kalau sebagai nabi dia adalah khatamun nabiyyin, yang khatamun nabiyyin. Coba kalau kita lihat di sini jemaah sekalian ya. Ya, kita lihat dulu di sini. Ya. Kita lihat surat At-Taubah. Surat ayat berapa ini? Muhammadun illa rasul. Khatamun nabiyyin. Ya. Khatamun. Nah, ini dia surat Al-Ahzab 40 tadi, bukan At-Taubah 40, tetapi Al-Ahzab 40 ya. Ya. Jadi kita lihat sini ada dua di sini, ada rasul, ada nabi. Maka Muhammadun, tiadalah Muhammad itu ya, maka tiadalah Muhammad itu aba adin, bukan bapak ahadim mirjalim, dari salah seorang di antara kalian. Jadi kata Muhammad di sini sebagai rasul ya. Jadi rasul, nabi itu tidak berayah. Nabi itu kan itu predikat. Seperti misalnya insinyur, dokter, tentara tidak berbapak itu. Yang punya bapak itu kan individu, personal. Ya. Jadi kalau sebagai ustadz, sebagai seniman nggak ada bapaknya. Yang ada bapaknya itu orang yang menjadi seniman, itu ada bapaknya. Orang yang menjadi tentara itu ada bapaknya. Tapi tentara sebagai profesi yang nggak ada bapaknya, karena berdiri sendiri. Nah, di sini Muhammad sebagai apa? Sebagai rasul dan nabi nanti. Ya. Sekarang apanya yang berhenti? Nah, kita lihat. Maka Muhammadun, tiadalah Muhammad itu bapak ayah ahadim mirjalikum, dari salah seorang di antara kalian. Walakin akan tetapi Rasulullahi, dia adalah Rasul Allah. Ya, tadi sama tadi. Saya ini adalah Rasul Allah dari Tuhan seluruh sekalian alam. Rasulullah min Rabbil alamin, kan begitu tadi. Walakin Rasulullah, kan tetapi Rasulullah wa khataman nabina. Perhatikan ini jemaah sekalian. Ketika menggunakan kata khatam itu nabiin, dia tidak katakan khatamal mursalin, kan begitu. Dia katakan dia adalah, maksudnya Muhammad dia adalah Rasulullah. Dia Rasulullah. Ya. Wa khataman nabiyyin, tetapi yang dikhatamkan nabinya bukan rasulnya. Jadi artinya tugas kerasulan ini berlanjut sampai hari kiamat. Karena dikatakan walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Saya katakan walakin Rasulullah wa khatamal mursalin. Nah, itu dia. Untuk zamannya Rasul kan mursalun atau mursalin. Khatamal mursalin, tidak begini bunyinya. Tapi walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Jadi tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Tapi setelah Nabi Muhammad ada pelaksana kerasulan. Ada rasul-rasul dalam tanda petik ya. Ada utusan Tuhan, Rasulullah ya. Wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Dan Allah berkuasa dan mengetahui segala sesuatu. Ya, seperti ini. Alim mengetahui segala sesuatu. Jadi Allah tahu. Nah, jadi itu tadi surat Al-Ahzab ya. Jadi itu tadi makanya Rasul dipanggil sini ya ayyuhar rasul balik ma unzila ilaika min rabbik. Jadi sampaikan apa yang ini. Ya ayyuhar rasul balik, sampaikan ma unzil, apa yang disampaikan diturunkan ilaika kepada kamu. Jadi menyampaikan apa yang diturunkan kepadanya. Jadi Nabi bukan menyampaikan gagasan pribadinya. Tapi ma'unzila ilaika, apa yang diturunkan kepadamu min rabbika, dari Tuhanmu. Wa illam taf'al, kalau kamu tidak melaksanakan, fama balagta risalah, berarti risalah tidak sampai. Jadi itu aja risalah. Risalah nanti itu terbagi dua, ada
pasangannya, dan ada juga yang merupakan orangnya. Jadi risalah itu ada yang tertulis dan ada yang berbicara. Seperti yang kita sampaikan, Al-Quran itu 2 macam. Risalah juga begitu, ada risalah berbentuk manusianya, dan ada risalah berbentuk ajaran yang seperti yang kita tulis dan baca dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran tidak tersampaikan kalau tidak menyampaikan pasangannya. Wallahu ya'simuka minan nas. Allah memelihara kamu dari manusia. Apa maksudnya memelihara di sini? Tidak dibunuh, bukan. Seandainya pun Nabi dibunuh, risalah itu akan tetap berlanjut. Seperti mana misalnya Imam Hussein dibunuh di Karbala, apakah dia terhenti? Sampai sekarang berlanjut. Iya. Sampai sekarang berlanjut. Bahkan kita lihat orang-orang yang mengagumi Imam Hussein itu lah kemudian mati-mati membela Palestina. Ya. Sedangkan dinasti Umayyah sudah habis, nggak ada lagi. Dinasti Abbasiyah udah nggak ada lagi. Bahkan yang mengaku turunannya pun sudah tidak ada. Jadi, wallahu ya'simuka minan nas. Innallaha la yahdil qaumal kafirin. Ingat, Allah tidak berikan hidayah kepada orang yang menentang konsep kontinuitas ini. Ya. Kita lanjut lagi. Jadi kita sampai di sini tadi. Ubalighukum risalati rabbi. Saya datang untuk menyampaikan risalah dari Tuhanku. Ya. Kata-kata Rabbi di sini Tuhanku. Siapa Tuhanku tadi? Rabbul Alamin di atas tadi. Wana dan aku ini yaitu Nabi Hud di sini. Wana lakum untuk kalian semuanya nasihun. Saya adalah penasehat. Amin, yang terpercaya. Nasihun amin. Amin itu terpercaya. Makanya Nabi Muhammad kita itu kan adalah amin. Ya. Al-amin disebut dengan al-amin, yang terpercaya. Jadi kalau terpercaya amin, kalau terimalah amin. Jadi A-nya panjang, amin. Ya. Kalau ini amin, nasihun amin. Saya penasehat. Kata nasihun sudah menjadi bahasa kita, nasihat. Jadi saya datang sebagai penasehat buat yang terpercaya. Apa artinya penasehat terpercaya? Tidak akan menculasi kalian, tidak akan memanfaatkan kalian. Kan ada saja yang datang sebagai penasehat, tapi ternyata memanfaatkan kita, memanfaatkan kelemahan kita, dan menggerogoti kita, dan sebagainya. Kan ada seperti itu. Penasehat tapi menggerogoti, penasehat tetapi kemudian memanfaatkan. Ya, jadi kata-kata amin di sini saya datang sebagai penasehat yang terpercaya, artinya tidak punya motif, tidak punya pretensi dan tendensi, ya. Tidak punya kepentingan apa-apa. Saya datang sebagai amin, yaitu ikhlas, ridho dengan apapun yang terjadi. Jadi, ubalighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin. Dan aku adalah penasehat bagi kalian, penasehat yang terpercaya. Nah, jadi inilah nabi-nabi jemaah sekalian. Jadi, nabi-nabi apa? Menyampaikan risalah dan tidak punya kepentingan. Menasihati umat, amin, terpercaya. Ya, tidak punya kepentingan, tidak transaksional. Ya. Jadi saya datang sebagai penasihat yang tidak transaksional. Kata-kata transaksional itu kita tahu kan, seperti misalnya politik transaksional itu pasti kalau dia datang membawa umat apa masa dikatakan saya harus dapat apa, nah, itu transaksional. Wa ana lakum nasihun amin, dan saya adalah sebagai penasihat untuk kalian, penasihat yang terpercaya. Jadi kalau kita membayangkan Nabi dulu ya laki-laki kayak gini juga, dia menggendong anak-anaknya juga, dia punya rumah juga, seperti inilah kalau Nabi dulu. Nah, ajibatum, atau apakah kalian heran? Ini mirip dengan kata-kata Nabi juga. Anja'akum, bahwa datang kepada kalian zikrun, peringatan, pelajaran, mir rabbikum, dari Tuhan kalian. Jadi datang pelajaran dari Tuhan, tetapi melalui rajulun, melalui seorang laki-laki, melalui seseorang, ala rajulin, melalui seseorang, minkum, di antara kalian. Ya, maunya mereka dari malaikat, atau tiba-tiba kitab suci itu jatuh dari langit, kira-kira begitu. Ya, justru kalau itu mengherankan, susah diterima dengan akal. Nah, tapi Tuhan bertanya di sini, apakah kalian heran dengan datangnya seseorang kepada kalian memberikan peringatan atau pelajaran dari Tuhan?
Dan orang itu adalah minkum, dari kalangan kalian sendiri, artinya jenis manusia seperti kita. Ya, berproses juga, pernah juga di dalam rahim ibunya, kecuali Nabi Adam. Kemudian pernah juga dilahirkan, pernah juga disapih 2 tahun lamanya, pernah dikasih makan oleh ibunya, pernah juga jadi remaja, dan seterusnya. Liyunzirakum, untuk memberikan peringatan kepada kalian. Jadi lagi-lagi tugasnya memberi peringatan, memberikan pelajaran. Yunzira bisa bermakna memberikan peringatan, tapi juga bisa bermakna memberikan pelajaran. Wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumin Nuhin. Nah, kenapa Nabi datang ini? Untuk memastikan bahwa masyarakat manusia ini juga berkelanjutan arah dan orientasinya sebagai manusia khalifah di muka bumi. Makanya dia datang dengan mengingatkan kembali, wahai kaumku, kaum Ad, yes, ingatlah bahwa kalian ini adalah umat yang tadinya selamat di atas perahu. Kalian ini adalah keturunan orang-orang yang selamat di atas perahu, yaitu namanya khulafa, khalifah, pengganti. Pengganti siapa? Pengganti kaum Nuh yang ditenggelam. Jadi kalian ini adalah pengganti kaumnya Nabi yang ditenggelamkan. Jadi wadhkuru, ingatlah, izja'lakum, jadi ingatlah ya. Ingatlah izja'lakum, ketika dia Allah menjadikan kalian khulafa. Khulafa itu penulis pengganti. Mim ba'di qaumin Nuh, setelah kaumnya Nabi Nuh, jadi pengganti daripada kaum Nuh. Ya. Jadi wadhkuru izja'lakum khulafa mim ba'di qaumin Nuhin. Khulafa setelah kaumnya Nabi Nuh. Wazadakum fil khalqi bastata. Nah, berdasarkan ayat ini, semakin kesini kaum, semakin kuat. Kan kalau selama ini mengatakan bahwa umat terdahulu lebih besar, sekarang semakin kecil. Kalau berdasarkan ayat ini, tidak nih. Wazadakum fil khalqi bastata. Dan kalian ini bertambah apa? Zadakum, bertambah fil khalqi, dalam hal ciptaan. Ya. Bastata, tambah kuat. Tambah bastata, tambah kuat. Kalau bastata itu biasanya secara fisik. Ya. Jadi kalian ini bertambah kuat secara fisik, secara hal ciptaan. Ya. Jadi bertambah secara ciptaan. Jadi bisa bermakna bertambah banyak, bisa bermakna bertambah besar, kan begitu. Karena asumsinya kan semakin kesini kan semakin manusia bisa menemukan berbagai macam cara untuk memperpanjang umurnya, untuk misalnya memperkuat badannya, misalnya untuk menjaga kesehatannya. Dulu-dulu misalnya katakanlah orang belum menemukan bahwa di dalam air itu ada ada organik-organik kecil yang bisa menyebabkan terjadinya masalah di perut, misalnya diare. Orang nggak tahu dulu. Maka dulu kalau orang habis minum air sumur, terus tiba-tiba diare, dia merasa dia berpikir ini pasti ada jin lagi yang masuk ke dalam tubuhnya, kemasukan jin. Kan begitu dulu berpikirnya. Nanti lama-kelamaan baru orang berpikir bahwa kalau ada orang bermasalah dengan tubuhnya, pasti ada sesuatu yang masuk. Nah, ketika orang diare, maka ini bisa dipastikan minumannya. Maka sejak pada saat itu, manusia atau para ilmuwan mengajarkan bahwa supaya itu terhindar, kita terhindar dari situ, airnya dipanaskan dulu biar makhluk-makhluk kecilnya tadi itu mati. Nah, seperti itu. Ya, jadi itu adalah temuan-temuan. Nah, dulu kan nggak ada kayak gitu. Jadi sekarang sudah semakin baik, semakin kuat. Fadhkuru ala Allahi. Fadhkuru, dan ingatlah, ini tadi wadhkuru. Ya, kalau di atas ini tadi, kalau di sini fadhkurunya kaitannya dengan ala Allah, nikmat. Ya. Ini adalah tugas, ini adalah kenikmatan Allah berikan. Ala Allahi. Ya. Fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Mudah-mudahan kalian dapat keberuntungan. Ya. Nah, jadi ini kata-kata ala ini adalah kenikmatan, beda dengan nikmah. Nah, ala inilah yang lebih luas. Kalau nikmat sebetulnya lebih kepada nikmat kenabian, nikmat wilayah. Seperti yang kita baca dalam surat Al-Fatihah, surat Al-Fatihah, an'amta. Kalau di sini kan ala.
Ini kita temukan dalam surat Ar-Rahman. Ini berkali-kali katakan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fabi ayyi ala, maka nikmat kamu yang manakah? Dari kata ayu. Ayu itu menjadi ayyi, fabi ayyi ala'i, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Itu nikmat di situ. Artinya nikmat. Ya, kalau di nikmat dalam pengertian nabi, wali, imam, pemimpin itu sebetulnya nikmat, tapi nikmat bukan ala. Makanya nikmat bisa mempersatukan. Kalau Allah kan nggak bisa, hanya membuat kita kuat, sehat. Seperti tadi ini pas tata. Kalau nikmat itu bisa mempersatukan kita. Ya, coba kita lihat di sini. Kita lihat di surat Ali Imran. Ya. Surat Ali Imran. Jadi, nikmat itu bisa mempersatukan kita. Nah, ya. Ayat 103, surat Ali Imran 103. Wa tasimu, dan berpegang teguhlah. Ini perintah berpegang teguh kepada jamak, kepada kalian semuanya. Berpegang teguhlah kalian semuanya bihablin, kepada tali, bihablillah, kepada tali Allah. Jami'ah, semuanya tanpa kecuali. Wala tafarraqu, dan jangan berpecah belah, jangan bercerai-berai. Jadi jangan bercerai-berai. Wadhkuru nikmat Allah, ini dia. Dan ingatlah nikmat, ini bukan ala. Ya, kalau di sini kan tadi wadhkur, coba lihat di sini. Tadi ini. Wadhkuru kan sama-sama. Ya, ini wadhkuru ini sama dengan di sini. Ya. Di sini wow, cuma di sini ganti jadi fa. Ya, sebetulnya sama saja. Fa-nya kita ganti dengan wa, sama. Wadhkuru ala. Nah, sekarang ala Allahi. Kalau di sini kan beda. Wadhkuru nikmat Allah, beda sekali kan. Tadi wadhkuru ala Allahi. Ya, ini. Wadhkuru ala Allahi di sini. Ya, ini ala sama-sama juga. Ini adalah fathah juga. Ini fathah. Ini dinasab juga. Ya. Ini juga dinasab. Wadhkuru nikmat Allah, karena dia adalah maf'ul bih. Wadhkuru nikmat Allah, dan ingatlah nikmat Allah alaikum, kepada kalian. Iz kuntum a'daan, ketika kalian tadinya bermusuh-musuhan. Jadi nikmat Allah ini mempersatukan. Nikmat Allah inilah yang membuat kita bisa berpegang teguh. Jadi hablullah itu adalah nikmat Allah yang membuat kita tidak bermusuh-musuhan. Membuat kita bersaudara nih. Fa'allafa baina qulubikum, yang melalui nikmat Allah ini kalian, kalbu-kalbu kalian menjadi allafah, menjadi bisa menerima perbedaan. Fasbahtum, maka menjadilah kalian binikmati, dengan nikmat tadi ini, dengan nikmat Allah tadi ini, ikhwana, bersaudara. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, ini menunjukkan kepada kita bahwa marilah kita tidak perlu terlalu, kalau kita mau bersatu ya jangan kita berbicara tentang perbedaan, carilah persamaan. Carilah persamaan. Jemaah sekalian berbahagia, itu orang-orang pendukung Israel kok bisa bersatu ya? Amerika bersatu dan Inggris, Prancis, Jerman, padahal itu berbeda-beda. Agamanya berbeda-beda, ideologinya juga mungkin berbeda. Tapi kok bisa bersatu? Sementara umat Islam, kiblatnya sama, Tuhannya sama, nabinya sama, kitab sucinya sama, kok tidak bisa bersatu ya? Coba. Padahal Al-Quran sudah mengatakan seperti ini. Ya. Bagaimana menjawabnya? Jawabannya sederhana. Karena kita memang tidak kembali kepada risalah tadi. Ajaran agama yang kita terima bukan ajaran agama yang sesungguhnya, tetapi yang kita dapatkan adalah gagasan-gagasan pribadi, ilmu-ilmu husulu individu yang diperoleh para pengajar agama, ustadz, ulama, dan sebagainya. Ya. Jadi bukan ori daripada agama, bukan ori daripada risalah, sehingga kita tidak bisa bersatu. Ya. Padahal kita tahu, tasibu bil jami' wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'daan. Tadi yang kalian bermusuh-musuhan. Fa'allafa baina qulubikum. Maka allafa itu sebetulnya dari kata menjadi 1000, menampung banyak. Karena menampung banyak artinya menjinakkan. Bisa menampung banyak perbedaan. Perbedaan mazhab, perbedaan rusuh, ras, dan sebagainya. Fa'allafa baina qulubikum. Maka fa'asbahtu, menjadilah kalian binikmati, dengan nikmat Allah itu ikhwana. Sebelum kalian dipersatukan oleh nikmat ini,
kuntum ala syafah hufratin minan nar. Kalian sudah berdiri di pinggir, di tepi jurang api neraka. Tapi melalui nikmat ini, fa'ankadakum minha. Dia Allah menyelamatkan kalian daripadanya. Nah, jadi saya kira jemaah sekalian ini jelas ya. Nah, jadi kita kembali tadi ke sini. Ya, tadi ya Rasul sudah kita bahas ya, balik ke sini. Jadi Allah mengatakan wadadakum fil khalqi bastata fadhkuru ala Allah. Jadi bukan fadhkuru nikmat Allah. Jadi dua hal yang berbeda. Jadi kita sudah lihat di sini, kalau nikmat dalam pengertian pemimpin, wali, itu namanya ni'mah. Sedangkan kalau yang lain-lain namanya ala. Fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Lalu mereka berkata, siapa mereka tadi? Al-Mala. Kan tadi ayat 65, 66 Al-Mala. Jadi Al-Mala, kelanjutan daripada Al-Mala. Qala al-mala'u min qaumi, kamu gitu tadi di ayat 66. Nah, sekarang kalau mereka Al-Mala mengatakan, ajitana lina'budallaha wahdah. Apakah engkau datang kepada kami agar kami menyembah Allah saja? Ajit tanah, apakah engkau datang kepada kami, naknya kami, li untuk nak budak kami menyembah Allah wahda saja, yang satu. Artinya apa? Mereka tahu kalau Allah itu ada, tetapi ya dia mau menyembah yang lain. Dia menyembah dunia, dia menyembah kenikmatan-kenikmatan, dia menyembah emas, permata, perak, dan sebagainya. Ya, apakah kamu datang kepada kami agar kami hanya menyembah Allah saja? Wa nadhara ma kana ya'budu abauna, dan meninggalkan apa yang kami dapatkan atau apa yang disembah oleh orang tua kami, peribadatan yang kami terima dari orang tua kami. Jadi apa yang disembah ya'budu abauna. Apakah kamu datang kepada kami agar kami hanya menyembah Allah saja, yang satu itu, lantas atau lalu meninggalkan apa yang disembah oleh orang-orang tua kami. Jadi jelas di sini apa yang bisa kita tangkap, yaitu mereka terhijab dari generasi sebelumnya. Mereka menganggap kebenaran itu berdasarkan apa yang diterima dari orang tua terdahulu. Kebenaran harusnya tidak bergantung kepada generasi. Kebenaran bergantung kepada kebenaran itu sendiri. Mau yang menyampaikan generasi 20.000 tahun yang lalu, atau generasi yang cuma 2 tahun yang lalu, tidak ada gunanya. Kenapa? Karena kebenaran tidak bergantung kepada generasi, tidak bergantung kepada kurun waktu, tidak bergantung kepada peradaban. Kebenaran adalah kebenaran. Jadi tidak boleh kita mengatakan wa nadzara ma kana ya'budu abauna. Fatina bima ta'iduna. Kalau kamu memang menyampaikan ini, ya, sementara kami tidak percaya karena kami lebih memilih menyembah apa yang kami dapatkan dari orang tua kami, ya sudah, kata kira-kira gitulah. Fatina bima ta'iduna. Udahlah, datangkanlah apa yang dijanjikan Tuhan kamu kepada kami. Artinya apa yang diancamkan kepada kami kalau kami menyembah selain daripada Allah, udah sekarang sudah suruh Tuhan datangkan. Ya. Fatina, datangkanlah kepada kami. Kira-kira kalau bahasa gamblangnya, udahlah, hisablah kami, siksalah kami, azablah kami. Ya, sekarang mintalah Tuhan mengazab kami. Bima ta'iduna, sesuai dengan apa yang kamu janjikan kepada kami. In kunta minas shadiqin, kalau kamu adalah orang yang benar, shadiqin. Kalau kamu wahai Rasul, wahai Nabi Hud adalah orang yang benar, ya maka cobalah minta kepada Tuhan agar kami disiksa, diazab sesuai dengan ancaman kamu tersebut. Karena kami tidak mempercayai hanya satu Tuhan, kami tahu yang menciptakan alam semesta adalah Tuhan Allah, tapi kami juga boleh menyembah yang lain. Terutama yang disembah oleh orang-orang tua kami, moyang-moyang kami, generasi-generasi terdahulu kami, yang diajarkan secara turun-temurun oleh
pendeta-pendeta agama kami, agamawan-agamawan kami. Nah, jadi ini jemaah sekalian berbahagia, ancaman terbesar dalam kebenaran itu adalah ikut-ikutan. Ikut-ikut bukan hanya dalam agama, tapi dalam mazhab juga. Banyak orang bermazhab, mazhabnya benar, tapi dia tidak benar. Kenapa? Karena dia mengambil mazhab itu hanya sebagai turunan, bukan sebagai temuan. Ingat, kebenaran itu tidak boleh diterima sebagai turunan, tetapi harus diterima sebagai temuan. Apa artinya temuan? Ya kita cari sendiri. Apa namanya turunan? Ya kita hafal. Kita membiasakan diri dari apa yang dibiasakan orang tua kita. Itu namanya turunan. Kalau temuan itu kita kerja keras, berpikir dulu, berikrar dulu, baca buku dulu, baru kemudian kita menemukan bahwa itu ternyata benar. Maka kebenaran ini adalah temuan. Kebenaran epistemologis harusnya adalah merupakan kebenaran temuan dan bukan kebenaran turunan. Sedangkan yang disebut dengan kebenaran dalam tanda petik turunan itu sebetulnya bukan kebenaran, tapi dogmatik. Jadi kalau kita gunakan kebenaran, itu adalah kebenaran dogmatis, bukan kebenaran epistemologis. Jadi fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin. Cobalah datangkan kepada kami apa dijanjikan kepada kami kalau kamu termasuk yang benar. Ini kita baca surat An-Naml, surat 27 ayat 62. Allah berfirman, "Amma yujibul mutarra iza da'ahu wa yakshifus su'a." Maka siapakah yang mengijabah, yang mendengarkan doanya. Al-mutarra orang yang kesulitan apabila dia berdoa. Amma yujibul mutarra iza da'ahu wa yakshifus su' dan menghilangkan kejelekan keburukan. Nah, dari sini kita lihat bahwa doa itu terutama sekali untuk meminta kepada Tuhan menyingkapkan tabir-tabir yang menutupi jiwa kita. Nah, ketika tersingkap namanya mukasyafah. Jadi pertanyaan di sini amma yujibul mutarra idza da'ahu, supaya dia apa? Supaya menyingkapkan tabir-tabir keburukan itu, jelaga-jelaga hitam itu. Wa yakshifus su'a. Makanya kan kalau kita berdoa paling bagus itu doa seperti Rabbana zalamna anfusana. Apa zalamna anfusana? Ya Allah, kami telah menggelapi jiwa kami sendiri. Kami telah menutup jiwa kami dengan tabir sehingga gelap gulita. Fa'ilam taghfir lana, kalau bukan kami yang mengampuni kami, wa tarhamna dan mengasihi kami, lanakunanna minal khasirin. Maka caranya adalah minta kepada Allah agar mengangkat. Wa yakshifus su'a, menghilangkan, mengangkat, mukasyafakan tabir-tabir keburukan. Wa yaj'alakum khulafa, dan menjadikan kalian khulafa. Jadi kita bisa menjadi khalifah atau pengganti apabila tidak ada tabir. Jadi khalifah yang sesungguhnya, kita ini kan khalifah-khalifaan, artinya bahwa kita khalifah juga, lebih baik dari hewan-hewan, tetapi kita melakukan banyak kesalahan. Tapi ada manusia di antara kita yang tadi sudah dengan Rasul, yang tidak punya kesalahan sama sekali, maka mereka itu tidak ada sesedikit apapun su'nya, karena mereka adalah orang-orang yang suci. Nah, mereka itulah seharusnya khalifah yang sesungguhnya, dan kita khalifah-khalifah ini ikut kepada khalifah yang sesungguhnya tersebut. Khulafa al-ardi. Ailahun ma'allah. Apakah ada ilah selain daripada Allah? Atau apakah ada ilah yang bisa menyertai Allah? Setara dengan Allah? Tentu jawabannya tidak, tapi sayangnya qalilan ma tadzakkarun. Sayangnya sangat sedikit yang bisa mengambil pelajaran. Jadi terakhirnya qalilan ma tadzakkarun. Sangat sedikit orang yang bisa mengambil pelajaran. Dari mana? Dari risalah ini. Padahal nabi-nabi tadi datang, termasuk Nabi Hud alaihissalatu wassalam kepada kaumnya, kaum Ad, adalah menyampaikan risalah tirabih, risalah daripada Tuhanku. Nah, jemaah sekalian, mudah-mudahan kita semuanya yang selalu rajin mengikuti tadabbur, Allah bimbing kita, Allah pelihara kita, sehingga jiwa kita masuk kategori yakshifus su'ah, tersingkap tirai keburukan-keburukannya, sehingga kita bisa melihat cahaya kebenaran dengan seterang-terangnya, sehingga kita bisa hidup di dunia ini dalam keadaan membawa obor kebenaran dan cahaya ilahiyah.
Terima kasih banyak. Kalau ada yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang salah, khilaf, keliru, itu adalah kekurangan, kekhilafan dan kekeliruan dari Al-Fakir sendiri. Mohon dimaafkan dan dilupakan. Dan terimalah yang dari Allah, yaitu dari kitab suci Al-Quran, karena itu adalah risalah dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan Nabi kepada kita, dan kita tadi baca bersama-sama agar kita semuanya bisa merenungkannya bersama, terutama sebelum Allah mengakhiri amanah kehidupan kita di dunia. Karena siapapun kita, apapun profesi kita, pasti kita akan selesai di dunia ini. Kita akan kembali kepada Allah, dan semua yang kita miliki sekarang akan kita tinggalkan dan tanggalkan. Terima kasih banyak. Yang mau bertanya dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ini sedikit Ustaz. Kita lihat di ayat 69. 69. Ya, silakan. Wa zadakum fil khalqi bastota. Dan menambah kamu pada kejadian yang semakin kuat atau semakin apa secara fisik ya Ustaz. Ya. Tapi kalau kita dengar ya, itu katanya Nabi Adam itu tingginya 30 hasta. Kalau menurut ayat ini kan semakin lama semakin kuat. Tapi kalau kita baca sejarah, semakin lama kita ini semakin kecil gitu. Bagaimana kira-kira Ustaz? Terima kasih banyak Pak Jamal. Jadi Al-Quran datang sebagai hakim terhadap pengetahuan yang lain. Pengetahuan sejarah, pengetahuan cerita-cerita dengan folklore itu, pengetahuan legenda, dan sebagainya, semuanya harus dihakimi oleh Al-Quran. Jadi kalau bertentangan dengan Al-Quran, kita harus tolak. Cerita Nabi Adam 70 hasta itu dari hadis. Dan berbeda dengan Al-Quran ini. Ya. Jadi dengan demikian, mana yang kita terima? Tentu kita terima Al-Quran. Karena ini bukan hanya sekali sampaikan seperti ini, kita lihat di sini juga. Ya. Kita lihat dalam surat Al-Baqarah. Ya. Nah, kita pakai yang ini aja biar cepat. Ya. Surat Al-Baqarah. Ayatnya 147, 48. Oh, sorry. 200. Ini 247. Surat Al-Baqarah ini cerita Bani Israel ketika datang kepada nabinya minta dipilihkan pemimpin, imam. Ya, nanti dipilihlah Talut. Ya, nanti kan Talut dipilih. Nah, sekarang singkat cerita Talut dipilih. Wa qala lahum nabiyuhum. Lalu kemudian nabi mereka berkata kepada mereka, Inna Allah, sungguhnya Allah qad ba'atha, telah mengangkat lakum, untuk kalian, seorang pemimpin, malikan, raja, pemimpin. Siapa itu? Talut. Talut, ya. Begitu mereka mendengarkan bahwa Talut, padahal mereka sendiri yang datang, di ayat itu di atas, mereka datang kepada nabinya, minta dipilihkan pemimpin, karena mereka tidak bisa menang tanpa imam, tanpa pemimpin. Begitu dipilihkan oleh nabinya pemimpin, Talut, langsung mereka protes. Lalu mereka menjawab, Anna yakunu lahul mulku alaina. Bagaimana bisa Talut menjadi pemimpin bagi kami? Wa nahnu haqqu bil mulki. Sementara kami kan lebih berhak dalam kekuasaan. Coba. Ini terulang selalu pada zaman Nabi-Nabi. Jadi Nabi-Nabi selalu dirusak ajarannya oleh orang mengaku pengikutnya sendiri. Karena tidak memahami makna daripada kontinuitas kenabian kerasulan tersebut. Ya. Mereka sendiri datang kepada nabinya, minta dipilihkan imam, pemimpin. Begitu nabinya tadi di sini, nabinya memilihkan mereka Talut, mereka lantas protes. Lah, dia kan tidak berhak jadi pemimpin bagi kami. Karena kami lebih berhak daripada dia, coba. Wa nahnu haqqu bil mulki minhu.
Inilah tantangannya para penganut agama setelah nabinya pergi, itu masalah suksesi. Karena tiba-tiba dibuka pintu lebar-lebar dalam suksesi ini semua berhak. Itu dengan cara apa? Menolak apa yang dipersiapkan nabinya. Ya. Seperti inilah. Ini dipersiapkan Nabi adalah Talut, ditunjuk, dan mereka tolak. Kami yang lebih berhak daripada dia minhu. Walam yu'ta sa'atan minal mal. Patokannya dia sedang harta. Karena Talut itu orang miskin, tidak banyak hartanya. Jadi ini mirip dengan sistem politik sekarang. Wanipiro. Ya. Qala, kemudian berkatalah nabinya. Qala ini nabinya berkata, ya memang kamu menolak, tetapi inna Allah astafahu alaikum. Ya Allah yang memilih untuk kalian. Bukan saya, Allah memilih untuk kalian. Dan dia memang tidak punya mal, tetapi apa kelebihannya? Wazadahu bastatan. Ini tadi ditanya ke Pak Jamal. Wazadahu bastatan. Ini sama tadi. Bastatan itu kekuatan. Jismi ini tadi. Bastatan fil ilmi wal jismi. Ya, kan begitu. Dia luas, dia kuat dalam ilmu dan fisik. Ilmunya hebat dan fisiknya juga kuat. Nah, di sini tadi muncul kata-kata bastatan juga. Ini sama, bastatan. Jadi dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa yang harus kita terima adalah Al-Quran. Ya, dan juga kita punya peninggalan-peninggalan antropologis. Sampai sekarang tidak pernah menemukan ada manusia, kerangka manusia yang ditemukan yang sangat tinggi sampai 70 hasta, sampai sekarang nggak pernah. Artinya dalam temuan-temuan kerangka masa lalu kita yang sudah berusia ribuan tahun, tidak pernah kita menemukan kerangka manusia yang panjangnya sampai 60 hasta. Berikutnya lagi, silakan. Waalaikumsalam. Sebentar, Ustaz. Waalaikumsalam. Silakan Pak Nur. Ini Pak Nur tidak kedengaran atau saya yang bermasalah? Yang lain Bapak dengar nggak? Pak Nurnya yang Pak Nurnya baik. putus ya. Waalaikumsalam. Boleh. Ya silakan Pak Nur. Pak Nur dulu. Afwan. Dalam ulang tayang kisah-kisah Al-Araf ni, antara Ashabul Araf, Ashabul Jannah, Ashabul Nar, ulang tayangkan pula kembali ayat 68 untuk saya cantumkan dengan 70, di mana 68 berkata wa ana lakum nasihun amin, mengingat kita dibanding kata iblis waktu moyang kita Adam dan Hawa juga ditipu daya dengan kata sebagai penasihat agar iblis menjatuhkan maruah kita daripada tingkat derajat syurgawi tadi. Kemudian di alam sini pula kita terlupa di alam alastu rabbikum, kita benar-benar tanpa hijab kalau menyaksikan Allah tanpa kita. Kemudian ayat 70 wa nazara makana ya'budu abauna, di mana di alam sini kita terbalik bahawa kita lebih suka ikut apa yang nenek moyang kita kat duniawi ni dah tersesat dibandingkan alam alastu rabbikum tadi Ustaz. Beri pencerahan tentang ketiga-tiga golongan tadi Ustaz, Ashabul Araf, Ashabul Jannah, Ashabul Nar Ustaz. Barakallahu. Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Jadi jemaah sekalian berbahagia, ini menarik karena tadi kita lihat di sini kata-kata ini ada ya. Kata Nabi Hud, ya, ini kan cerita Nabi Hud. Ubalighukum risalati rabbi, saya menyampaikan risalah Tuhanku. Baru ada kata terakhirnya, wa ana lakum nasihun amin, dan saya ini kepada kalian adalah nasih. Nasih ini fa'il, penasihat. Saya ini adalah penasihat atau pemberi nasihat, amin, yang terpercaya. Nah, kebetulan kata-kata ini diucapkan iblis juga waktu menggoda Adam dan Hawa. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau muncul dua kalimat yang sama dari orang yang berbeda atau dari kualitas orang yang berbeda, mana yang kita pilih dan bagaimana memilihnya? Ya kan masalahnya gitu. Karena kita lihat di sini, kita pergi ke sini dulu. Surat Al-Araf juga tapi di awal-awal ya. Ya, kita lihat sini.
ayat-ayat sekitar sini ya. Nah, kita terus lagi ke sini. Ya. Fawaswasa lahuma, ya ini terakhir sini. Nah ini. Nah, sini katakan waqasamahuma, jadi dia sudah mengatakan begini di sini nih ya. Fawaswasa lahuma syaitan atau iblis membuat was-was lahu keduanya, itu laki dan perempuan. Jadi laki dan perempuan punya jiwa yang sama, yaitu bisa was-was, bisa kehilangan kepercayaan kepada Tuhan 100% atau kepada kebenaran. Ketika dia ragu namanya was-was, maka ragulah keduanya. Liyubdiyalahuma ma'uriya anhuma, sehingga kemudian keduanya berniat untuk membuka aurat keduanya masing-masing atau aib-aib keduanya. Waqala, dan kemudian berkatalah iblis, mana hakuma rabbukuma an hadhil syajarah. Apakah kamu tahu kenapa Tuhan kamu melarang kamu makan pohon ini? Jawabannya setan, Tuhan tidak melarang kamu kecuali karena Tuhan tidak ingin kamu menjadi malaikat atau menjadi orang yang kekal di dalam sorga. Ini kan dibalik ini. Ini namanya hoax, dibalik oleh Tuhan, oleh iblis. Nah, baru kemudian setelah laki dan perempuan Adam dan Hawa sudah mulai goyah, sudah mulai ragu, sudah mulai was-was, datang lagi dengan pukulan kedua, waqasamahuma, berjanji, bersumpah. Nah, kalau sumpah kan semakin meyakinkan dia bahwa yang dikatakan iblis itu benar dan yang dikatakan Tuhan itu salah. Waqasamahuma, iblis berjanji, bersumpah kepada keduanya. Ini sungguhnya aku ini lakuma kepada kamu berdua laminan nasihin, benar-benar termasuk an-nasihin. Ini sama nih. Nasih juga ini cuma bentuk jamak di sini. Karena ada minan nasih di sini ya. Jadi nasih sama tadi sini. Ya, nasih juga ini. Nasihun karena tunggal, nasihuna atau nasihina adalah karena jamak. Ya, sama. Nah, pertanyaannya, Nabi Hud mengatakan analakum nasihun amin. Iblis mengatakan inni lakuma laminan nasihin. Kalimatnya hampir sama. Ya. Yang mana yang harus kita ikuti? Nah, kembali tadi kepada fitrah kita, alam alastu birabbikum, yaitu kebenaran rasional. Ya. Rasional, hati nurani di sana kita perhatikan. Nah, itu yang benar. Ya. Jadi dengan demikian gampang untuk mengetahuinya, kembali kepada akal sehat kita. Ya, kembali kepada alam alastu birabbikum kita. Dan semua kalau di situ pasti sama. Contohnya saya kita disuruh membunuh orang, itu pasti salah. Kenapa? Ya, membunuh orang sedang bunuh diri kita sendiri kan? Ya, menyakiti orang, menyakiti diri kita sendiri. Jadi seketika iblis menyuruh kita melakukan hal-hal seperti itu, berarti salah. Misalnya iblis menyuruh kita, melarang kita menyembah Tuhan, ya berarti salah. Kenapa? Karena jiwa kita secara alastu birabbikum ingin menyembah Tuhan. Dengan menyembah Tuhan bebannya menjadi hilang dan rasa ringan dan bahagia terasa. Nah, jadi semuanya begitu, kembalikan kepada hati nurani, kepada akal sehat. Makanya Al-Quran mengatakan afala taqilun. Nah, dengan demikian juga sekian berbahagia. Ya, penasihat yang benar adalah yang berada di Ashabul Araf, kamu gitu. Ashabul Araf adalah penasihat yang benar. Yang tadi di sini sudah dengan wa ana lakum nasihun amin. Amin ini terpercaya, artinya tidak mungkin menggoyahkan. Tidak mungkin keluar dari pakem alastu birabbikum. Sedangkan kalau ini tadi dimulai dengan fawaswasa. Ini tadi. Dimulai fawaswasa. Artinya apa? Membuat dia goyah dari alastu birabbikumnya. Waswasa, keluar dari sana. Ya. Nah, dengan demikian yang harus kita percaya adalah Ashabul Araf. Ya. Kalau kita ikut pada Ashabul Araf, otomatis nanti kita menjadi Ashabul Jannah. Tapi begitu kita masuk pada Hizbus Syaitan, ya kita masuk pada Ashabun Nar, seperti itu. Berikutnya ada lagi? Di chatroom tidak ada, Ustaz. Kalau tidak ada, berarti kita akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kelapangan dada oleh Allah SWT untuk kita sama-sama belajar dan belajar di sepanjang hayat kita sampai kematian datang kepada kita, sehingga kita masuk dalam kategori orang yang belajar sampai akhir hayatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Ya, sama-sama Pak Terima kasih Ayu. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz, syukran Mbak Ayu. Ya, sama-sama. Malam semuanya. Sama-sama Bapak Ibu ya. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Syukran Bu Ayu. Assalamualaikum ya Ustaz, syukran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Handa Afwan. Assalamualaikum Ustaz, terima kasih. Waalaikumsalam Ya, Bu Siti. sama-sama Kak Siti. Amin Ustaz. Assalamualaikum. Afwan Bu Pak Indra. Pak Indra. Hati di jalan. Nanti helmnya lepas. Terima kasih Ustaz, syukran. Sama-sama Pak Burhan. Tuan Haji, Pak Rum, yang lain saya juga pamit Pak Uya, Pak Kamal. Ya, baik Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak Ustaz.